kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, sebab Dia sungguh baik bagi saya dan saudara. Kita angkat pujian kekuatan di hidup. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, selalu berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, berseru berharap dalam Yesus. Jaga Tuhan berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sebab Dialah kekuatan kita, Dialah yang senantiasa menjaga dan memelihara kita.
Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu di hari-hari ini Tuhan, mengalami mujizat-mujizat yang begitu ajaib dalam kehidupan. Sebab kami percaya, sebab kami menaruh pengharapan kami kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah yang hidup. Mulialah Engkau Allah yang ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terbatas kuasa-Mu. Dapat jauh apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas kuasa-Mu. Amin, amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Jika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun pemberian Tuhan. Jika ku berdoa, di saat itu nyata. Mari angkat pujian ini dengan iman, katakan tak terbatas. Terbatas kuasa-Mu. Amin. Yang Kau apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun pemberian Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu katakan saat itu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun pemberian Tuhan. Ketika ku berdoa, di saat itu katakan dengan seluruh. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, di saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun pemberian Tuhan. Ketika ku berdoa, di saat itu nyata. Ketika ku berdoa,
Saya serahkan kepada hamba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Oleh kasih karuniamu yang ajaib, Tuhan sudah mengampuni semua dosa dan semua kesalahan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat pemeliharaanmu, pertolonganmu, berkat-berkatmu, penyertaanmu bagi kami. Ajar kami taat Tuhan, ajar kami setia, ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mempersilakan Roh-Mu yang heran dan ajaib, yaitu Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memimpin dan menolong kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Salam. Halo. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah melalui Zoom. Ya, kita tetap sukacita, kita tetap bersyukur, dan kita tetap antusias dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah yang saya mau sampaikan pada hari ini berjudul Kunci Bahagia. Saya percaya saudara-saudara, semua orang mendambakan apa yang namanya bahagia. Anak kecil ingin bahagia. Anak muda ingin bahagia. Orang tua ingin bahagia. Kita semua pasti ingin bahagia. Amin. Yang setuju coba berikan jempolnya. Yang mau bahagia coba acungkan jempolnya. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang ingin bahagia, saudara-saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, saudara-saudara, bahagia itu artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Sekali lagi saya ulangi, bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, keadaan atau perasaan senang dan tentram. Saudara-saudara, saya percaya kita semua ingin bahagia. Hari ini saudara-saudara, kita mau menemukan apa kunci bahagia yang Alkitab ungkapkan bagi kita, yang firman Tuhan ungkapkan kepada kita. Karena saya rindu saudara-saudara, kita semua mendapatkan kunci bahagia itu, dan kita akan hidup bahagia seperti apa yang Tuhan mau, saudara. Sebelumnya saudara, mari saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita, ya. Atau kalau saudara nggak sempat menyediakan tempat di depan saudara, saudara dapat mendengarkan ya firman Tuhan yang saya bacakan hari ini. Itu yang terambil dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Maksud saya sampai ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau melihat apa kunci bahagia yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara, kunci bahagia adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau saudara mau berbahagia, saudara jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik, saudara-saudara, adalah orang yang di hatinya lebih banyak menyimpan kemarahan. Sehingga hidup mereka dipenuhi oleh sifat-sifat dosa, yaitu berupa amarah dan rasa benci terhadap sesamanya. Orang fasik juga, saudara-saudara, selalu bersikap kejam. Dia tidak memiliki prinsip kasih. Orang fasik juga, saudara, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi, kalau saudara mau berbahagia, saudara jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan menyimpan kemarahan. Jangan kejam terhadap orang lain. Jangan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Supaya saudara berbahagia. Dan kalau kita mau berbahagia juga, saudara-saudara, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa, saudara-saudara, adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Ya. Hal ini diungkapkannya lewat pemberontakan dan pelanggaran. Oleh karenanya, saudara-saudara, kalau kita mau berbahagia, kita jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kita jangan memberontak kepada Tuhan. Kita jangan melanggar apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Karena orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang memberontak kepada Tuhan, itu tidak mungkin berbahagia dalam hidupnya, saudara-saudara. Nah, lalu saudara-saudara, kalau kita mau berbahagia juga, kita jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Pencemooh itu, saudara-saudara, adalah orang yang menghina atau berkata buruk kepada sesamanya. Nggak boleh lihat orang, ya, lihat orang misalnya pakai baju merah, ya, lalu wah itu yang pakai baju merah itu, ya, kayak apa itu, yang nggak bagus itu, ya, kayak orang apa itu, kayak orang macam-macam lah gitu ya. Jadi dicemooh, dihina, ada orang melakukan ini, ada orang melakukan ini, ada orang berbuat itu, sifatnya menghina, ya, atau berkata buruk kepada sesamanya. Nah, kalau kita mau berbahagia, saudara, kita jangan menghina orang lain, ya. Kita jangan berprasangka buruk kepada orang lain, ya. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang positif, ya. Karena apa yang kita duga dengan orang lain itu belum tentu benar, saudara. Oleh karena itu jangan berburuk sangka terlebih dahulu kepada orang-orang yang kita lihat atau yang kita kenal, saudara. Orang yang berbahagia, saudara, ya, adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam
kumpulan pencemooh. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana agar kita berbahagia? Kalau kita mau berbahagia, saudara-saudara, yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus suka membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dengan tegas berkata, saudara-saudara, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, saudara-saudara, kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kita mempunyai kesukaan membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Kalau saudara mau berbahagia, mari kita belajar setia untuk membaca Alkitab. Dan bukan hanya dibaca, tetapi kita juga mau merenungkannya siang dan malam. Yang setuju, mari sama-sama berikan jempolnya. Haleluya. Saat-saat pandemi sekarang ini, saudara-saudara, ya, Tuhan izinkan kepada kita untuk lebih banyak berada di rumah. Ya. Walaupun kita melakukan aktivitas-aktivitas, tetapi sebagian besar saudara-saudara orang berada di rumah. Dan dalam keadaan di rumah ini, saudara-saudara, ya, adalah waktu yang baik bagi kita untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Ya. Daripada kita merenungkan hal-hal yang negatif, daripada kita merenungkan hal-hal yang bukan-bukan, daripada kita merenungkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang bahagia. Bahagia itu sederhana, saudara. Bahagia itu kalau saudara mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Maka saudara tahu kebenaran dan saudara dapat melakukan kebenaran dan saudara berbahagia. Karena damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan bagi kita orang-orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan. Lalu kunci yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa berbahagia. Kunci yang ketiga, saudara-saudara, supaya kita mengalami yang namanya bahagia, kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata begini, saudara. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Waktu Yesus sedang mengajar orang banyak, saudara-saudara, ya, ketika Yesus masih berbicara, mengajar kepada orang banyak, tiba-tiba, saudara, ada seorang perempuan dari antara orang banyak yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan yang telah menyusui engkau. Kata perempuan yang ada di kumpulan orang banyak itu, saudara-saudara. Mereka berkata dengan suara lantang, mereka berkata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ya. Wanita ini melihat pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengajar, berbicara dengan hikmat yang luar biasa. Yesus melakukan banyak mujizat, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan tolong, yang mengalami banyak persoalan Tuhan jawab.
Maka wanita ini pikir, oh bahagia sekali ya ibu yang melahirkan dan menyusukan Yesus itu. Tetapi apa jawab Yesus, saudara? Yesus menjawab, ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia bukan orang yang melahirkan dan menyusui Yesus. Tetapi yang berbahagia, saudara-saudara, adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mari saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Allah, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, kita pelihara firman Allah, kita lakukan firman Allah dengan hati yang taat kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kita. Mari, saudara, kita sama-sama menemukan kunci bahagia yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, kuncinya adalah suka membaca Alkitab dan yang merenungkan siang dan malam. Dan yang ketiga, kunci bahagia adalah mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Mari, kalau hari ini oleh anugerah Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Allah. Mari kita pelihara, kita simpan di dalam hati kita. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Mari kita dengar firman Allah dan kita pelihara, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan, tetapi supaya kita berbahagia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya persilakan kepada Caleb untuk berdoa syafa'at. Baik Bapak Ibu, kita berdoa untuk bangsa kita dan semuanya, supaya Tuhan melawat kita, Tuhan memimpin kita dalam masa-masa ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah diberkati oleh firman yang luar biasa dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas. Tuhan berkati, supaya setiap benih firman Tuhan mengajarkan kami dan mengingatkan kami selalu agar kami berbahagia dengan melakukan 3 poin tadi, Tuhan. Tidak berdiri di antara orang fasik, tidak berkumpul bersama orang berdosa, tidak berada dalam kumpulan pencemooh, selalu membaca firman dan mendengarkan firman dan memberitakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang Tuhan berikan bagi kami di masa-masa seperti ini. Meskipun di saat pandemi COVID-19, coronavirus yang menghalangi kami untuk kami bertemu secara fisik, tetapi kami bersyukur dengan adanya teknologi Zoom ini, kami bisa bersatu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena kami percaya inilah pemberian Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul dalam dunia virtual dan saling berkoneksi, saling berhubungan, dan juga saling mendoakan, saling menguatkan sesama kami. Berkati Tuhan, setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah GB Graceful hari ini, Tuhan berkati setiap keluarga yang sudah hadir, Tuhan berkati keluarga Bapak Norbert yang ada di Kunciran, Tuhan berkati keluarga Bapak Silalahi yang ada di Kembangan, dan juga berkati Maureen yang sudah juga bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah disatukan di berbagai macam wilayah di tempat tinggal kami, itu semua karena kasih karunia-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, dalam dunia bisnis, dalam dunia kuliah, dalam dunia
pelayanan, lain-lain sebagainya. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang berikan kekuatan, sehingga hari-hari ke depan mereka jalani dengan penuh harapan, dengan maksimal, dengan optimis, sehingga kami menghasilkan sesuatu yang baik dalam setiap pekerjaan kami, dan semuanya itu memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, akan doa berkat juga berkati setiap kami, supaya kami selalu sehat, selalu kuat, selalu sukacita, sehingga kami bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal, dan juga terlebih lagi kami juga mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri kami dan juga keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap tenaga medis, setiap dokter, setiap pemerintahan, jajaran pemerintahan yang terus bekerja untuk menangani pandemi COVID ini, sehingga Tuhan juga menyertai, Tuhan memimpin dan menuntun mereka, sehingga masalah-masalah di bangsa kami ini bisa terselesaikan dengan baik, sehingga hari-hari ke depan Indonesia bisa pulih dari corona, segala aspek bisa bangkit, dan kami semua bisa kembali melakukan aktivitas dengan normal lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap pejabat-pejabat, supaya Tuhan berikan hikmat senantiasa dalam membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat Indonesia, sehingga kami semua bisa hidup sejahtera, hidup berkecukupan, karena Tuhanlah yang memimpin semuanya itu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama mau menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, Amin. Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya atas nama GBI Graceful, nomor rekening 5660452585. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum saudara meninggalkan Zoom, mari kita foto bersama dulu. Ya, saudara beri senyum yang terbaik. Ya, foto. Kita akan foto. Ya. Berikan senyum saudara yang terbaik. Oke. Ada Marvin. Ya, foto 1. Ya, senyum. 2, 3. Lagi 1. Oke. Oke, satu lagi 1. 2, 3. Lagi sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya, silakan Bunda sapa-sapa. Bunda, ya. Tunggu. Wait. Ayo, Mami ngomong, ya. Halo, ulang. Hai, Morin. Hai, Apa kabar kamu? baik. Ini di mana sekarang? Di kosan. Oh ya, sudah kerja? Udah. Oke, semangat ya Morin.
Thank you. God bless you. Terima kasih. Oke. Bu Ayu. Bu Ayu. Bu Ayu, apa kabar Bu Ayu? Oh, betul, Oke. betul. Dibuka dulu mic. Ya, dibuka dulu Bu suaranya Bu. Ya, Bu, unmute, Bu. Bisa unmute. Ya, unmute. Ya. Dipencet mic-nya Bu, mic-nya. Ah, Sudah, gitu. Sudah.